Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, dan tak lupa teman-teman sekalian yang selalu berbahagia insya Allah. Perkenalkan, saya Aina Fatihah selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membimbing berjalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu Aina Fatihah, saya sendiri, Satria Aji Santoso, Yoga Tamtama, Gustin Putri, dan Elisha Ikanur. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu contoh etika Jawa yang hidup di masyarakat. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian etika Jawa. 2. Karakteristik orang Jawa. 3. Etika Jawa dalam beberapa aspek. 4. Ragam etika Jawa dalam sikap dan tindakan. Dan yang kelima ada contoh etika Jawa yang hidup di masyarakat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian etika Jawa. Etika Jawa merupakan usaha lahir batin orang Jawa untuk mencari solusi terbaik dalam menelusuri jalan hidup demi tercapainya tujuan yang diinginkan berdasarkan adat, paham, dan keyakinan masyarakat Jawa menurut golongan dan kedudukannya masing-masing. B. Karakteristik orang Jawa. Pertama, orang Jawa dilihat dari segi kebudayaan atau adat dalam dunia pewayangan. Masyarakat Jawa dapat melihat sejumlah watak dan kepribadian yang amat banyak. Ada Dewa Brahma, Ksatria, Buto atau raksasa, dan para punakawan. Mereka semua merupakan dua kubu yang saling berlawanan, yakni melambangkan sifat baik dan buruk. Budaya semacam inilah yang dipahami oleh masyarakat Jawa, di mana baik atau buruk akan selalu mewarnai kehidupan manusia. Tergantung manusia tersebut menggunakan nalar kebijakannya dalam melakukan tugasnya sebagai manusia untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan menjauhi angkara murka. Yang kedua, orang Jawa dilihat dari segi kenikmatan hidup. Masyarakat Jawa terkesan memiliki etos dan semangat kerja yang tinggi. Bentuk-bentuk persamaan dan paguyuban seperti kekeluargaan dan bentuk masyarakat gotong royong merupakan gambaran ketika masyarakat Jawa yang memiliki landasan kerjasama yang apik. Hal inilah yang disebut sebagai rasa saling membutuhkan satu sama lain. Rasa kekeluargaan yang dipupuk semangat gotong royong merupakan kenikmatan bersama, sehingga membentuk kerukunan hidup yang selaras dan harmonis. Materi selanjutnya yaitu C. Etika Jawa dalam beberapa aspek. Yang pertama, etika dalam berbahasa. Dalam bahasa Jawa, ada tingkatan pemakaian bahasa tersebut. Tingkatan itu ada 3, yaitu bahasa Jawa Ngoko, Madya, dan Kromo. Ngoko merupakan tingkat kesopanan berbahasa rendah. Kemudian Madya, yakni menyatakan kesopanan berbahasa tingkat menengah. Kemudian tingkat kesopanan berbahasa tinggi ialah Kromo. Yang kedua, orang Jawa harus memiliki rasa hormat atau andap asor atau juga rendah hati yang memiliki peran penting dalam pergaulan masyarakat. Sebagai contoh antara lain ialah penghormatan dari orang rendah kepada orang yang lebih tinggi, misalnya anak kepada orang tua, untuk menundukkan kepala dan bersapa saat bertemu, berjalan menunduk ketika melewati di hadapan orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya, kemudian mempersilahkan tamu untuk duduk terlebih dahulu dan tidak duduk di meja ruang tamu saat kedatangan tamu. Yang selanjutnya adalah ragam etika Jawa dalam sikap dan tindakan. Nah, dalam etika ini yang pertama menjelaskan etika dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa hormat dan patuh anak terhadap tatanan keluarga sangat berperan penting. Karena di sini orang tua sangat berperan untuk mewujudkan etika bagi anak yang baik, karena orang tua itu memberi dan anak itu menerima. Jadi untuk mewujudkan etika yang baik pada dasarnya dimulai dari lingkup keluarga. Lalu yang kedua adalah etika terhadap orang lain.
ini lebih konteksnya lebih menjurus ke hubungan dengan manusia, karena dalam hidup orang tidaklah sendiri, orang terus bergerak ke dalam dan keluar dari ruang pribadinya. Di sini dijelaskan contohnya misalnya dengan memberikan salam dan mengangkat kepala sedikit kepada orang yang lebih tua, atau dengan sapa menyapa dan mengumumkan permintaan maaf apabila ada kesalahan yang diperbuat. Kemudian yang ketiga adalah etika terhadap dunia lain. Di sini maksudnya bukan berniat buruk terhadap dunia gaib, tapi lebih niat baik kepada rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dijelaskan contohnya misalnya dalam dunia religius yaitu selamatan. Selamatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai rasa syukur manusia terhadap Sang Pencipta. Kemudian etika yang terakhir adalah etika terhadap Tuhan Sang Pencipta alam. Di sini wujudnya lebih ke rasa hormat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan memantapkan diri untuk senantiasa beribadah terhadapnya. Misalnya pada bulan Ramadan biasanya itu ada tradisi dari masyarakat yang biasa disebut padusan. Di sini padusan adalah cara untuk membersihkan diri sebelum menyambut Ramadan tiba. Contoh etika Jawa yang hidup di masyarakat. Etika Jawa yang masih kental di masyarakat saat ini misalnya ngaras. Upacara adat ngaras diciptakan oleh Raden Hidayat Suryalaga pada tahun 1975. Ngaras dalam bahasa Jawa artinya sungkem, bimbingan. Tradisi yang serupa dengan upacara ngaras yaitu ngabekten dari Yogyakarta dan Solo. Ngabekten merupakan prosesi sungkem kepada orang tua yang dilaksanakan sebelum upacara siraman. Prosesi sungkem atau meminta izin kepada orang tua sebelum dilaksanakannya pernikahan juga dilakukan oleh masyarakat Betawi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian